selalu mendampingi kita, menyertai kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Kita bisa mendengarkan hati nurani kita, di mana Tuhan akan memberikan bisikan dan jalan bagaimana kita itu harus bertindak sesuai dengan ajaran Tuhan. Itu seperti yang diungkap dalam bacaan pertama dan ditemukan pula dalam bacaan Injil, bahwa di sana tindakan belas kasih itu menjadi yang utama. Kadang-kadang orang itu hanya berhenti pada tahu, mengetahui bahwa orang itu susah dan butuh pertolongan, tetapi tindakannya tidak ada. Kali ini harus dikatakan dalam bacaan Injil ditemukan bahwa bagaimana tindakan pelayanan penuh kasih sampai tuntas itu lebih utama, bukan berhenti pada pengetahuan tentang kasih saja. Sehingga kita sungguh-sungguh siap diutus menjadi manusia yang baru seperti yang diajarkan oleh Paulus sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi dan dikasihi Kristus, menjadi manusia baru seperti ajaran Santo Paulus dalam bacaan kedua, bukan mau mengikuti Kristus itu dengan syarat macam-macam, sunat atau tidak sunat, tetapi sungguh-sungguh mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Itulah manusia yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, untuk kali ini saya akan memberikan, karena kami datang berdua, maka tidak apel kalau yang bicara saya saja, tetapi Romo Yuyun juga akan berbicara, saudara-saudara. Bapak Ibu, para saudari dan saudara kasih, selamat sore berkah dalam. Romo Ari karena tidak berani mengumumkan, maka saya umumkan 3 buah kabar gembira. Kita sebagai orang Pringgolayan perlu gembira. Kegembiraan kita yang pertama, Bapak Ibu, para saudari-saudara, kemarin hari Sabtu paroki kita sudah berhasil menyelenggarakan pesta rani tingkat Kabupaten Bantul. Semoga tahun depan pesta raninya tingkat provinsi DIY, karena paroki kita pekarangannya paling luas, hampir 1 hektar lebih. Maka itu kabar gembira yang pertama. Lalu kabar gembira yang kedua, hari Sabtu yang kemarin, Miss Dinar kita juga menjadi juara umum Tarsisius Cup Sekepikepan Jogja Timur. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, para saudari-saudara, kabar gembira kita yang ketiga, Anda semua umat Pringgolayan sudah mendapat paspor baru. Karena sudah ada pastor baru, Bapak Ibu, para saudari-saudara, maka pastor yang lama harus pergi. Nah, ini kabar gembiranya. Bapak Ibu, para saudari-saudara, ternyata saya sudah 5,5 tahun berdomisili dan bersama-sama dengan panjenengan di paroki Santo Paulus Pringgolayan. 5,5 tahun. Saya masuk per 1 Februari 2020 dan setelah itu setahun COVID, maka tidak ada kegiatan apapun juga. Sekarang sudah 5,5 tahun, maka ternyata sudah waktunya saya menutup buku cinta antara saya dan Anda semua. Nah, itu Bapak Ibu. Maka albumnya kita tutup, nanti kita buka album bersama pastor yang baru. Mulai minggu depan tanggal 18-19 saya sudah punya tempat yang baru untuk misa di paroki Macanan. Kalau Pringgolayan 1 minggu menika misane namung kaping 3, Bapak Ibu, Macanan menika kaping 7, kaping 6. Maka ternyata saya lebih dibutuhkan di sana. Maka Pringgolayan cukup promo hari saja dibantu dengan pastor yang baik. Maka mulai malam hari ini misa saya terakhir bersama panjenengan di gereja ini. Nah, setelah ini kita akan tidak berjumpa lagi. Anda patut bersyukur karena setelah ini setiap kali Ekaristi Anda tidak perlu tengok-tengok ke sebelah barat sana. Tengok apa? Tengok jamnya, sudah sampai jam berapa. Maka Anda sudah selesai. Maka album khotbah yang lama-lama sudah saya tutup untuk edisi paroki ini sore hari ini. Malah saya nggak khotbah, saya hanya pamitan.
Maka yang pertama, Bapak Ibu para saudari-saudara, terima kasih untuk kebersamaannya selama 5,5 tahun. Pasti ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan, entah itu ketika berdiri, entah itu ketika khotbah, karena pasti ada sarkas-sarkasnya. Bukan maksud saya mau jahat, tetapi supaya lebih terasa, oh itu maksudnya. Tapi kalau Anda ada yang sakit hati, mohon maaf. Juga untuk doa-doanya yang saya bawakan, ternyata ada beberapa di antara kita yang sakit hati. Romo aku ora seneng nek sembayange kok mugi-mugi Gusti tansah paring perkawis sesuk-sesuk meneh. Ora Romo, aku ora pengen duwe masalah. Itu doa Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tapi ada yang enggak suka. Terima kasih Anda sudah mengkritik saya. Bapak Ibu para saudari-saudari, yang pertama, terima kasih kebersamaan kita 5,5 tahun. Mohon maaf untuk kata-kata atau sikap saya yang kurang pas terhadap panjenengan, keluarga atau siapapun. Lalu yang terakhir, kita tetap mendoakan. Kalau ingat saja Bapak Ibu, saya tidak minta setiap hari. Nek kelingan mampuan, nek kelingan nyuwun tulung dicangking. Romo Yuyun, mugo-mugo tetap sehat mentenang, gitu ya. Dan saya sedikit menghitung-hitung Bapak Ibu selama 5,5 tahun. Ternyata saya sudah memimpin misa harian kurang lebih 1.001 kali di paroki ini. 1.001 kali. Gak usah ditepui, gak usah itu gaweannya pastor dengan gak mau tepui. Itu tugasnya pastor, santai saja. Lalu misa 1 minggu Bapak Ibu dan hari raya, saya orek-orek itu ternyata ada 429 kali. Jadi ada 429 kali misa 1 minggu dan hari raya. Lalu ada 1.001 misa harian. Tetapi hanya ada 2 kali misa Jumat pertama saya di sini, karena setiap Jumat saya nyambut damel di utara. Lalu berikutnya para saudari-saudara, selama saya di sini ternyata saya hanya misa di luar paroki itu 4 kali. 2 kali itu memulai adik saya di luar tembok pakualaman. Lalu yang 2 kali itu untuk misa umat kita, tapi di Baciro minggu yang lalu. Dan yang terakhir itu misa untuk para pensiunan guru Marsudiri. Lainnya sebanyak ini untuk kita bersama di sini. Maka sampai jumpa Bapak Ibu para saudari-saudara. Sama seperti pertanyaan ahli Taurat ini, apa yang menjadi syarat saya, apa yang perlu saya lakukan supaya masuk dalam hidup kekal? Maka harapan saya cuma satu Bapak Ibu, sampai jumpa lagi, kita berjumpa lagi di hidup yang akan datang. Itu saja. Iyalah, itu saja. Supaya nanti minggu depan tidak diminta misa di sini atau minggu depannya misa di sini. Maka akhir zaman nanti semoga kita bertemu di rumah Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih pula saya ucapkan. Saya mewakili warga Pasuruan ucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, selama 5,5 tahun bersama Romo Yuyun. Banyak senangnya, banyak gembiranya. Kami berjalan sehati seirama, dan juga mohon maaf apabila saya bahkan teman-teman sepasukan yang membuat kesalahan atau siapa saja yang menyakiti hati Romo Yuyun, mohon dimaafkan. Saya merasa bahwa tugas saya umat itu sudah dibatin sedih jadi kok sih dipindah malah Romo Yuyun ora Romo aku. Umat sudah berada sing rohani akan suwe. Saya juga akan menanggapi karena Romo Yuyun sudah lama memuji kontingen kita dari PES Parani waktu festival kemarin. Penampilannya luar biasa karena judulnya Serenada, maka menampilkan pur dan seragamnya kelihatannya juga mandiri. Nah, mereka luar biasa, nyanyinya luar biasa, sampai tamu yang hadir dari pemerintah, dari wakil gereja itu berdiri semua standing ovation karena yang menyanyikan lagu itu
tapi saya datang memuji sungguh karena selanjutnya masih ada lagu-lagu lagi yang dinyanyikan, yang dilatih. Ya toh, saya datang masih di sini karena tuan rumah, mereka udah tampil dan saya nonton. Wah, suaranya bagus sekali dari Prenggolayan itu, tidak memalukan, sangat bagus, luar biasa. Wah, terima kasih Romo, terima kasih Romo. Satu orang tadi, Romo nonton kok? Enggak. Yang penting kan gede kok, matinya kok bilang ya itu ya, biar tambah semangat. Saya bukan karena saya menghindari nonton, karena waktu itu pas waktunya saya harus bisa mendata jenazah di lingkungan Pekadus. Saudara-saudara yang terkasih, Provisiat juga, kalau Romo Yungalon Tarsisius Cup dari kontingen Prenggolayan juara umum, Provisiat untuk para misjinar dari Prenggolayan yang meraih juara umum. Tepuk tangan dulu. Kontingen Pesparani dari kita kok tadi tidak ditepuk tangani, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih atas kebersamaannya dengan Romo Yuyun. Semoga nanti Romo Yuyun di tempat yang baru juga semakin kerasan dan tetap selalu ingat kepada umat Prenggolayan yang pasti akan merindukan Romo Yuyun di belakang. Terima kasih. Jangan lupa nanti sesudah misa salaman dengan Romo Yuyun.